Kali ini yang ingin saya bahas adalah strategi membangun anak buah. Kenapa diperlukan untuk strategi membangun anak buah? Karena menurut saya dari apa yang kita pelajari itu menjadi seorang manajer adalah bagaimana kita mensupervisi. Mensupervisi adalah bagaimana kita membangun anak buah. Saya ingin mengulangi bahwa kemarin apa yang kita bicarakan motivasi adalah bagaimana motivasi itu bisa menumbuhkan prestasi, bisa mengeluarkan ide, bisa membuat anak buah sukses, bisa merubah attitude, bisa sasaran bisa tercapai. Nah, konsep dasarnya adalah hanya dua. Kemarin kita bicarakan adalah memahami terlebih dahulu, baru memberitahu orang lain. Kita ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Itulah konsep dasar daripada bagaimana kita memotivasi. Nah, di dalam developing manager training managerial skill ini, goalnya adalah 3. Meningkatkan kemampuan manajerial, meningkatkan profesional sebagai manajer, menyediakan peralatan manajerial. Di dalam peralatan manajerial itu, kemarin sudah kita bahas pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, dan aksi yang harus dilakukan. Nah, dengan memiliki 3 ini, diperlukan keterampilan analitis. Keterampilan analitis tidak diajarkan di sekolah. Karena keterampilan analitis adalah karena ilmu kita di dalam ilmu kita bekerja. Oleh sebab itu saya sebut sebagai learning organization process. Nah, di dalam learning organization process, pertama adalah visualisasi. Yang kedua adalah pemikiran kritis. Yang ketiga adalah data input setelah Anda putuskan bahwa ini benar. Nah, data input inilah yang akan menyatu ke dalam diri kita menjadi database kemampuan kita. Visualisasi, pemikiran kritis, data input atau recording body yang merupakan database yang kita punyai, ini adalah kemampuan bekerja dengan efisien dan efektif karena telah melalui proses visualisasi, proses pemikiran kritis, dan seleksi data yang akurat. Ini melihat proses bisnis dan hasil bisnis, dianalisa, diobservasi, didiagnosis sebab akibatnya, sehingga kita tahu persis sebab akibatnya. Itu adalah kemampuan yang kita bangun berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan analisa kita, berdasarkan observasi kita. Nah, pengetahuan manajemen adalah memotret manajer yang sukses. Keterampilan manajer adalah kendaraan untuk menuju manajer sukses dengan bauran manajemen dan bauran kepemimpinan. Bauran manajemen itu bagaimana kita mengaplikasi intangible plan dan tangible plan. Apa yang akan kita dapat adalah value, belief, atau trust, dan attitude menjadi positif. Nah, di situ tangible planning apa yang harus kita, kalau intangible plan ini bagus, insya Allah tangible plan-nya bagus. Makanya di dalam bauran kepemimpinan fokus skill keterampilan analitis yang kemarin kita sudah bahas adalah komunikasi, membuat planning, meningkatkan productivity, dan menciptakan situasi kreativitas tim kita. Nah, kita akan membicarakan strategi membangun anak buah kalau kita sudah paham urutan ini yang kita bicarakan dari hari pertama sampai sekarang. Nah, saya mengulang sedikit. Manajer dan manajemen. Manajer melakukan aksi manajemen, melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Jika aksinya bagus dan benar, unit penjualan, jumlah rupiah, market share akan meningkat. Nah, dengan apa di dalam aksi manajemen? Dengan memberikan motivasi supaya dia berprestasi. Konsep dasarnya, saya ulangi lagi, adalah memahami terlebih dahulu, memberitahu orang lain. Ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Itu konsep dasarnya, bagaimana untuk merubah seseorang. Nah, pertanyaannya sekarang,
Manajer sebagai trainer itu punya objektif manajer membangun tim dengan high performing. High performing itu high kompeten dan high commitment. Kemarin kita sudah bahas apa itu kompeten, apa itu komitmen. Tim yang efektif apabila dapat menjadikan anggota tim satu dengan yang lain sinergis. 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah sama dengan 19. Betul atau salah? Betul atau salah? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 19. Ada yang mengatakan betul, ada yang mengatakan tidak. Pak, itu kalau hitungan matematik salah, Pak. Iya, kalau matematik. Tetapi kalau di dalam tim, 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1, tergantung Anda mau jadikan berapa. Kalau Anda punya anak buah 4 mau jadikan 20 miliar, hasilnya boleh. Kalau Anda punya anak buah 4 mau jadikan 100 miliar, boleh. Tergantung Anda di dalam objektif manajer sebagai seorang trainer untuk membangun high performing. Nah, mengapa manajer sebagai trainer? Manajer sebagai trainer, kenapa kita harus memberikan training? Pertama adalah untuk membangun setiap individu dalam tim mencapai standar performance. Ingat, standar performance. Apa yang dikatakan standar performance? Yang harus kita canangkan adalah menjadi mampu mengerjakan tugas secara sempurna. Menjadikan anak buah kita mampu mengerjakan tugas secara sempurna yang diminta oleh perusahaan. Itu yang pertama. Kenapa kita harus ngasih training? Yang kedua adalah untuk mencapai target pekerjaan yang telah diberikan kepada seseorang sesuai dengan job goal-nya, sesuai dengan job description-nya, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Ini kenapa manajer harus memberikan training. Kenapa manajer harus melakukan mentoring? Kenapa manajer harus melakukan advisory? Untuk job goal-nya bisa tercapai, job description-nya bisa dilakukan, SOP yang telah ditetapkan bisa dilakukan. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, sebetulnya KPI-nya itu seperti apa? Di produksi, kemarin siapa yang nanya? Mas Imran atau siapa? KPI-nya seperti apa? Nah, standar performance itu, KPI yang menentukan adalah manajernya. Karena dia tahu proses bisnisnya, tahu job disk-nya, tahu SOP-nya. Standar performance yang harus ditetapkan oleh manajer adalah aktivitas dan hasil. Manajer wajib membuat untuk anak buahnya per individu. Per individu. Jangan Anda serahkan standar performance ke anak buah. Tolong dibuat, nanti saya setujui. Jangan. Yang menentukan Anda, karena yang bikin job desk-nya Anda, yang bikin SOP-nya Anda. Kalau anak buah yang diminta untuk membuat itu semua, dia mesti sesuai dengan kemampuannya. Nah, aktivitas itu apa? Standar performance yang harus kita bikin sebagai manajer adalah aktivitas proses bisnis. Jadi, proses bisnisnya dilihat, ya, dibikinkan job desk, dibikinkan SOP. Nah, outputnya seperti apa? Ukuran outputnya itu Anda yang tahu. Mungkin ada 5 orang, ya, mencapainya beda karena mungkin standar kompetennya berbeda. Jobnya mungkin sama job desk-nya, tapi outputnya beda karena kembali lagi masalah kapabilitas. Nah, oleh sebab itu untuk mencapai standar performance yang telah Anda tentukan, yang telah manajer tentukan, di dalam pengarahan, pengkomunikasian, dan pemaduan, strategi approaching-nya adalah bisa dengan otokratik, bisa dengan demokratik. Tergantung Anda. Standar performance itu mau dicapai seperti apa? Tergantung Anda. Manajer dengan anak buah. Nah, kemarin kita sudah bahas juga, untuk mengembangkan personal seseorang berdasarkan pada hubungan directive behavior dan supportive behavior.
Apa itu directive behavior? Strategi komunikasi kita otokratik. Apa itu supportive behavior? Strategi komunikasi dengan dua arah. Kepada anak buah. Anak buah seperti apa yang harus dilakukan? Nah, kalau anak buah kita belum punya kemampuan, atau anak buah kita bandel, atau anak buah kita tidak berprestasi, atau anak buah kita malas, atau anak buah yang senior ogah-ogahan, pakailah otokratik. Nah, strategi otokratiknya adalah komunikasinya satu arah. Memberikan instruksi secara jelas, terperinci, dan tertulis. Memberikan contoh pelaksanaan sampai mengerti 100%. Diberikan aturan main. Petunjuk dapat dimengerti apa yang harus dilakukan. Bagaimana melakukannya. Kapan dilakukan. Kepada siapa harus dilakukan. Di mana harus dilakukan. Dan harus close supervisi. Kalau Anda memakai strategi otokratik, directive behavior, harus close supervisi. Supaya tidak terjadi deviasi. Kepada siapa ini dipakai? Pertama, orang yang belum punya kemampuan. Yang kedua, anak buah yang sering gagal. Pakai ini. Kepada anak buah senior yang males-malesan. Pakai ini. Kepada anak buah yang sering banyak alasan. Pakai ini. Pakailah strategi otokratik. Nah, supportive behavior atau komunikasi dua arah atau demokratik atau Nelson Mandela gayanya adalah komunikasi dua arah. Mendengarkan, memberikan support kalau yang sudah bagus, memberikan motivasi yang belum bagus, memberikan tanggung jawab dan pekerjaan, menghasilkan, mengikut serta dalam mengambil keputusan. Diajak diskusi untuk memutuskan bersama dari manajer dan anak buah. Nah, tadi pengarahannya di dalam approaching kita sebagai manajer bisa pakai otokratik atau directive behavior, bisa pakai demokratik atau super sebagai manajer kepada anak buah. Kemarin kita sudah bahas nih. Kalau D1 itu di sininya kosong, di sininya problem, di sininya oke. Pakailah S1. D2 di sininya variabel, di sininya variabel juga. Pakailah D2 dengan konsep S2. D3, S3, D4, S4. Ini kemarin sudah kita bicarakan. Saya hanya mereview sebentar. Nah, kalau D1 pakai S1, otokratik. Kalau D2 pakai S2, otokratik dan demokratik. D1 dan D2 ini, D1 dan D2 lebih banyak pendekatannya kepada skill. D3 dan D4 lebih banyak pendekatannya ada kepada hati. Konsepnya. Kemarin kita sudah bicara D1, D2, D3, D4, dan D4. Dan bagaimana gaya komunikasi kita, kemarin sudah kita bahas juga, saya hanya mereview. Kalau D1 itu antusias di permulaan, artinya apa? Low kompeten, high commitment. Belum punya kemampuan tapi semangatnya tinggi. S1 mengatakan, memberikan paduan khusus dan pengawasan ketat. Kalau D2, di level 2, implementasinya ada yang benar, ada yang salah. Artinya kemampuannya belum tinggi. Taunya baru sedikit, nggak taunya banyak. Atau taunya baru separuh, yang separuh tidak tahu. Atau taunya 3/4, yang 1/4 kurang tahu. Artinya apa? Variabel kompeten dan low and variable commitment. Strategi adalah S2, menjual, menjelaskan, dan meyakinkan. Bagaimana dengan D3? Kontribusi melamar. Dia sudah punya kemampuan, tapi motivasinya naik turun. Motivasinya naik turun. Strateginya adalah berpartisipasi, sharing, dan memfasilitasi. Dia tetap mempraktekkan kemampuannya, tapi kurang percaya diri, tapi kurang greget gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan?
dengan S3 strategi. Nah, yang ingin kita capai adalah D4, performance puncak, high competence dan high commitment. Kita mendelegasikan, memberikan kepercayaan anak buah untuk melaksanakan. Kalau kita sudah punya D4, waduh, nikmat betul. Saya sudah mengalami itu. Nikmat sekali kerja itu. Nah, menurut Blanchard dan Harsey, development level itu adalah tingkat kemampuan bekerja, kompeten dan komitmen untuk menentukan kemampuan serta menentukan motivasi dan percaya diri. Saya akan ulangi lagi untuk menentukan anak buah. Menentukan level development anak buah. Ada dua, kompeten dan komitmen. Apa yang dinamakan kompeten? Kalau dia sudah memahami tugas, nomor satu, sudah punya nomor dua, mempunyai pengetahuan mengerjakan tugas. Dia sudah mempunyai keterampilan mengerjakan tugas. Dia sudah mempunyai pengalaman mengerjakan dan dia mempunyai kemampuan mengerjakan sempurna. Yang dinamakan kompeten itu punya 1 sampai 5. Kalau baru punya 1, 2, belum kompeten. 1 sampai 3, belum kompeten. 1 sampai 4 dan 5 itu baru kompeten. Nah, kalau dia sudah kompeten, ya, teman-teman, dia akan memiliki kepercayaan diri dalam melakukan tugas. Memiliki motivasi tinggi. Itu konsepnya Blanchard, ya, di dalam menilai anak buah. Nah, bagaimana strategi anak buah di level D1? Bagaimana strategi anak buah di level D1? Level D1 itu antusias di permulaan. Ingat, antusias di permulaan, low kompeten dan high commitment. Dia di sini kurang, semangatnya tinggi. Artinya apa? Belum memahami tugas, belum mempunyai pengetahuan dan mengerjakan tugas. Meskipun dia lulusan Harvard, masuk di tempat Anda, dia belum memahami tugas. Pinternya kayak apa, dia belum tahu tugasnya. Jadi masukkan golongan dari satu. Misalnya ada lulusan Universitas Gadjah Mada kumlot, masuk di divisi Anda, treatment D1 karena dia belum memahami tugas. Kalau dia belum memahami tugas kan belum tahu job goal-nya apa, job desk-nya apa, SOP-nya apa. Belum mempunyai pengetahuan mengerjakan tugas di tempat Anda. Belum mempunyai keterampilan mengerjakan tugas di tempat Anda. Belum mempunyai pengalaman mengerjakan tugas di tempat Anda. Belum mempunyai kemampuan. Makanya kita golongkan di dalam D1. Tetapi kalau ini namanya low kompeten. Namanya low kompeten. Tetapi dia high commitment. Memiliki kepercayaan diri. Kumplot dari UGM. Motivasi kerja cukup tinggi, baru masuk kerja. Apa yang harus dilakukan kepada anak buah ini? Konsepnya kemarin kita bicarakan adalah D1 itu antusias tapi belum punya kemampuan. Antusias tapi belum punya kemampuan. Apa yang Anda lakukan? Mengatakan, memberikan panduan khusus dan pengawasan ketat. Artinya mengatakan memberikan panduan khusus dan pengawasan ketat adalah high directive behavior. Karena belum tahu tugasnya dan belum terampil. Low supportive behavior, semangatnya tinggi. Semangatnya apa? Semangatnya tinggi, hatinya besar. Jadi ini, kepada orang yang belum punya kemampuan, kalau Anda menerima pegawai baru, pindahan dan sebagainya, ini yang harus dilakukan. Memberikan panduan khusus dan pengawasan ketat. Memberikan high directive behavior. Kenapa high directive behavior? Belum tahu tugasnya dan belum terampil melakukan. Low supportive behavior. Nggak perlu dimotivasi karena semangatnya udah tinggi. Gitu. Antusias di permulaan. Artinya low competent, high commitment. Strategi yang harus dilakukan adalah isi otak kosong diberikan diisi pemahaman tugas dan ilmu mengerjakan tugas. Pikiran untuk tugas belum tahu, otaknya masih kosong. Makanya strateginya ini. Semangatnya masih besar. Semangatnya nggak usah diutek-utek. Yang diutek-utek adalah
tugas yang belum paham ini. Nah, ini gaya kepemimpinan Anda yang harus Anda lakukan. Kepada orang D1. Konsep pendekatannya adalah induction training. Induction, mengeduksi. Supaya pengetahuan Anda itu nempel di tempat dia. Supaya tertransfer di tempat dia. Nah, objektifnya apa? Gaya kepemimpinan itu. Pemahaman mengenai tugas dan kewajiban. Jadi untuk strategi D1 ini dengan S1, objektifnya adalah pemahaman mengenai tugas dan kewajiban. Apa itu job goal-nya? Apa itu job description-nya? Apa SOP-nya? Bagaimana kriteria penilaian keberhasilan? Bagaimana ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugas? Jadi ini yang harus Anda capai di S1 dengan gaya S1 untuk D1. Nah, waktu yang dibutuhkan minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan. Pak, kalau 2 minggu gimana? Bisa juga. Tapi saya bikin range rata-rata. Sebulan lah. Untuk menguasai job goal-nya dengan paham, untuk menguasai job desk-nya, untuk mengetahui SOP-nya, kriteria penilaian, untuk tahu ilmu pengetahuan yang harus dilakukan. Makanya kalau kita terima pegawai itu ada masa percobaan 3 bulan. Tujuannya apa? Kalau dia masih masa percobaan 3 bulan, Anda jangan tuntut dulu dia berprestasi. Yang Anda tuntut adalah ini sudah paham job goal-nya belum? Sudah paham job desk-nya belum? Sudah paham SOP-nya belum? Sudah tahu belum kriterianya berhasil itu seperti apa? Sudah punya pengetahuan belum untuk melaksanakan? Itu yang harus kita pahami untuk konsep D1. Nah, yang Anda harus lakukan adalah perencanaan untuk mencapai objektif. Apa? Perencanaan untuk mencapai objektif. Harus dipersiapkan betul. Anda harus mempersiapkan secara tertulis langkah-langkah untuk mencapai objektif tersebut. Perencanaan aktivitas dalam sebulan di breakdown dalam mingguan. Apa saja yang dalam minggu ini per minggu harus dicapai? Apa yang harus dikerjakan? Kapan dilakukan? Di mana dikerjakan? Bagaimana mengerjakan? Siapkan detail sebagai bahan untuk diskusi dengan anak buah Anda. Jadi semuanya harus tertulis. Supaya ukurannya bisa jelas. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini harus dipersiapkan lebih dulu. Jadi untuk besok Senin ketemu anak baru yang akan masuk di perusahaan Anda. Ini strateginya. Jadi Anda harus sudah perkirakan job desk-nya seperti apa. Job goal-nya seperti apa. SOP-nya seperti apa. Anda harus bisa mempresentasikan untuk bisa berhasil itu seperti apa faktor-faktornya. Ilmu pengetahuan seperti apa yang harus dipunyai untuk mencapai pekerjaan itu. Nah, ini nanti dievaluasi setiap minggu. Komunikasinya, tadi kan persiapannya, skenario-nya. Komunikasi yang dilakukan dengan directive behavior. Komunikasi satu arah. Memberikan instruksi secara jelas, terperinci, dan tertulis. Memberikan contoh pelaksanaannya sampai mengerti 100%. Diberikan aturan main, petunjuk yang dapat dimengerti dengan jelas. Apa yang harus dilakukannya, bagaimana melakukannya, kapan dilakukannya, kepada siapa dilakukan, di mana harus dilakukan. Harus close supervisi. Kepada orang D1 ini harus close supervisi. Nah, strategi implementasi di dalam directive behavior ini, kalau kita persingkat, kalau kita ekstrak lagi, ada hanya 5 tahapan. Anda harus mengatakan apa yang harus dikerjakan dan apa tujuannya. Ini pertama. Anda harus persiapan. Katakan apa yang harus dikerjakan dan apa tujuannya. Yang kedua adalah perlihatkan cara mengerjakan secara rinci tahapannya.
Yang ketiga, biarkan mereka mencoba. Biarkan mereka mencoba. Anda observasi. Mana yang sudah oke, mana belum. Yang belum oke Anda betulin. Observasi cara dia mengerjakannya. Berikan pekerjaan yang telah mengerjakan dengan baik sesuai pengarahan Anda. Yang belum Anda motivasi lagi. Anda beri umpan balik. Anda motivasi. Anda selesaikan masalahnya.